Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu, kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin ke Bootstrap ya. Lanjutan dari Bootstrap kemarin itu kan kita udah berhasil buat mulai dari nav menunya, terus konten untuk headernya sama ininya ya. Nah sekarang kita mulai ke ini testimonialnya. Ini nanti kita buat semacam karusel. Karusel itu di Bootstrap seperti ini kalau teman-teman belum pernah lihat. Jadi ada ya Bootstrap slide-nya ya, slide jelas saya taruh di sini. Nanti ini. Oke. Tapi sebelum itu saya mau merubah dulu warna dari background-nya ini supaya saya mau rubah warnanya orange ya supaya ada kelihatan jelas pembatasnya mana yang eh, fitur, mana yang testimonial. Oke, sekarang kita langsung masuk ke testimonial ini, tapi kita mau merubah warnanya ya, berarti kita masuk ke styles.css. Oke, teman-teman. Ini kita buat dulu testimonial section. Kita buat komennya dulu bahwa ini menyatakan bahwa di bawah ini adalah script dari CSS yang kita buat testimonial. Jadi ini dapat dari mana? Dari sini tadi nih ya, ID-nya nih ya. ID-nya testimonials. Nah, kita mau targetkan ID testimonials itu yang gambar kucing tadi. Background-nya nanti jadi warna orange gitu ya. Oke, pertama kita buat padding-nya dulu untuk memberi jarak kanan, kiri, dan atas bawahnya 7% dan 15%. Terus tulisannya itu kita buat ke tengah ya, center. Nah, backgroundnya baru kita buat background colornya kita pakai yang udah ini warna orange nih, udah pernah kita pakai warna orange ini. Terus fontnya, tulisannya itu saya mau buat dia warna putih. Putih itu FF. Oke, kita cek lihat di hasilnya teman-teman. Ya, oke ini ya sudah berhasil ya, backgroundnya yang tadinya warna putih berubah jadi warna orange. Terus warna dari fontnya juga berubah jadi warna putih. Oke, kita sudah berhasil merubah warnanya. Selanjutnya saya mau rubah dari yang ini nih, I no longer have to sniff ini, cats for love ini. Saya rubah menjadi huruf tebal ya, jadi huruf bold. Nah, oke. Sekalian kita seragamin dulu. Dia font family-nya kita gunakan Montserrat, font width, kita pilih bold. Oke. Terus cukup segini dulu ya, coba kita cek dulu. Ya cukuplah. Oke. Nah lalu gambar kucingnya ini saya mau buat dia jadi bulat gitu, jangan kotak gitu ya. Saya buat biar lebih bagus lagi ya. Saya mau buat dia dia bentuknya menjadi bulat. Kita lihat dulu di sini image-nya itu belum punya kelas ya. Kita buat kelasnya dulu ya. Untuk kita jadikan target nanti di CSS-nya. Oke, ini saya namakan testimonial image. Berarti di sininya kalau kelas itu kita pakai titik kan ya. Testimonial image. Hati sekali lagi jangan sampai typo. Width-nya atau ukurannya itu saya kasih 10% aja. Terus nah ini yang kemarin pelajaran kita pernah pelajari ya. Ini border radius ini untuk membuat bentuknya seperti bulat. Membuat image-nya itu menjadi bulat nanti. Terus kita kasih marginnya 20%, kanan kiri atas bawah 20 px saja pixel. Ya, kita lihat di sini ya, oke.
dia sudah bulat, terus ya lumayan lah. Oke, terus selanjutnya kita akan lihat di, nah ini nih, di test trans tes, sponsornya nih ya. Sponsornya itu kalau kita lihat di codingannya itu apa sih namanya? Press. Nah, di Press nih. Press ini logo-logonya itu nanti kita akan jadikan, kita masukkan ke dalam satu warna di bawahnya kucing tadi testimonial itu. Oke, di sini udah jelas ya target kita adalah ID Press. Berarti di stylenya ini kita buat, sorry, tadi Press ya. Oh iya bener, Press. Terus kalau ID ingat ya, ID itu pakainya pagar, kalau kelas pakainya titik. Kita samakan warna background colornya tadi warna orange tuh apa ya? Ini dia nih. Oke, 8172 supaya warnanya sama nih ya sama yang di testimonial ya. Lalu saya mau dia tulisannya itu center tengah. Saya mau kasih jarak bawahnya itu 3% aja. Kalau kecilan atau gede kita bisa sesuaikan ukurnya, tapi kita lihat dulu, mudah-mudahan cukup. Nah ini 3% ke bawahnya nih, ya cukup lah ya. Terus teksnya sudah ke tengah ya, ada teks align center tadi ini. Nah, lalu ini press logonya ini atau gambar ininya ini saya mau lebih atur lagi, jadi ukurannya jangan terlalu besar juga ya. Caranya kalau logonya itu di mana ya? Oh di sini ya image-nya ini ya. Tapi sekali lagi sayang banget sini belum ada kelasnya nih yang untuk kita jadikan target. Kalau gitu kita buat aja ya, kita buat sendiri kelasnya. Kelasnya kita namakan press logo. Nah ini kita copy aja nih, copy paste nanti ke bawahnya nih ya. Kopas set set set. Nah jadi nanti kita akan targetkan ke kelas press logo ini ya, yang tadi yang logo ada 4 ini ya, 4 item logo itu. Kita mau dia lebih kita atur lagi ukurannya jangan terlalu besar. Oke, kita sudah punya target. Targetnya tadi adalah kelas ya, kalau ini kita lihat nih. Kelas press logo, berarti kalau kelas pakainya apa? Titik ya, benar. Press logo. Nah, di sini nih. Terus width-nya jadi kita buat 15% aja. Nanti sekali lagi kalau kita lihat memang kurang pas, kita bisa tambah atau kurang aja. Marginnya 20 px semua aja, 20 px sama 50 px atau 50 pixel. Oke, kita lihat dulu hasilnya gimana ya. Nah, oke, cukup lah. Nggak terlalu besar, terlalu kecil, sedang lah udah. Oke. Ya, oke, selanjutnya di sini saya mau title image-nya static. Oke, selanjutnya kita akan belajar di ukurannya ini. Jadi sebenarnya di Bootstrap itu kita bisa buat kayak spesial ukuran ya, untuk pada saat nanti di layar ukuran tertentu kita bisa buat tulisannya ini nanti menjadi posisinya statik, dan ini kan miring ya, kita miringkan kemarin pakai CSS. Nanti kalau dia di posisi apa itu resolusi tertentu dia akan menjadi lurus ya, apa namanya, bentuknya seperti semula lurus ya, berdiri ya. Caranya di sini kita coba media ya, namanya media max width, sorry, 1028 pixel. Nanti di 1028 pixel dia title image-nya saya buat tadi positionnya menjadi static. Terus transformasinya nanti rotate-nya kembali seperti semula.
ya. Jadi kalau ini kita geser, nah ini kita geser, nah dia menjadi lurus ya, dari yang miring ini ya. Nah semakin gede, semakin kita kecilkan, sorry, jadi akan menjadi lurus. Nah itu sudah berhasil. Next kita lanjut ke bawahnya apa ini, pricing ya. Pricing kayaknya udah ya, pricing udah belum sih, coba kita lihat pricing. Pricingnya belum ya. Pricingnya kalau gitu kita buat oke, kita buat pricing di sini. Pricing tuh kalau di sini kita pakai card 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 komponen di Bootstrap itu. Nah nanti bentuknya seperti ini nih. Caranya gimana caranya? Nah, kita lihat dulu di Bootstrap itu kan di sini. Nah ini udah dikasih tahu nih Bootstrap nih, kita bisa kopas di sini. Nah sebenarnya saya juga ambil dari sini sebenarnya, sama aja ya. Jadi oke, kita mulai buat di pricing ini. Kita untuk pricing ini kasihan, oke di kelas, oke kita buat satu row dulu ke bawah ya. Caranya gini, di kelas berarti pakai titik aja kalau di VS Code, enter dan langsung ke bentuk div class row. Terus kita buat call lg min 4 sama call d min 6. Jadi kalau masih bingung nih kelasnya untuk apa sih, jadi untuk menentukan ukuran dari layar. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung masuk ke halaman websitenya Bootstrap. Terus di sini saya bukan buat card ya. Nah di card itu ada yang namanya kelas card header. Bentar. Card header, oke. Nah di bawah card header itu ada namanya card body. Ya, oke. Nah nanti di sini kita akan pindahin nih yang 3 item ini ya. Berarti ini kita buat 3 kali nih di kelasnya, mulai dari sini nih ya. Kita copy-nya jadi CTRL Shift sama D kalau di keyboard, langsung truk truk. Nah udah 3 nih. Lalu jangan lupa dipindahkan untuk title-nya ini, ya misalkan contohnya versian ini taruh di header-nya. Terus mulai H2-nya sampai button-nya ini kita akan pindahin ke card body. Oke, kita rapihin ya sekalian. Ya. Lalu spring taruh di header-nya. Oke. Oke, ya terakhir ada American short hair. Taruh, pindahin ke sini. Dan inilah. Sip. Nah, oke, kita cek dulu hasilnya. Ya. Oke, ini card-nya ya, mirip seperti ini tadi nih. Kita udah bentuk. Oke, sekarang tinggal kita bagusin lagi nih ininya, bentuknya ya. Jadi oke, kita mulai dari stylenya dulu. Jadi stylenya itu kita buat di sini pricing section.
Kita mulai dari kita arahin dulu ini ke ID-nya ini ya, ID pricing ini berarti kalau ID pakainya pagar atau hashtag. Terus kita buat paddingnya 100 pixel aja. Terus text align kita bikin center ya. Terus pricing column nih, dari mana ada kelasnya nih, kalau ini pricing column itu bawaan dari ini, dari bootstrapnya. Pricing column nanti kita buat paddingnya 3%, 2%. Kita custom dari pricing column-nya bootstrap ya. Kalau kita lihat sekarang bentuknya nah seperti ini nih teman-teman ya, lumayan bagus ya. Tinggal kita, nah ini buttonnya belum pakai bootstrap. Kita pakai buttonnya bootstrap. Oke, saya mau buat, berarti kita lari ke index ini. Nah ini buttonnya ya, kelasnya kalau di itu adalah btn LG atau large, terus btn block, oke. Terus btn outline dal ya, oke. Nah ini kopas aja nih, copy ke supaya nggak ngetik lagi ya, sini. Nah ini yang keduanya saya maunya cuman pakai button dal, ininya juga saya maunya cuma pakai button dal. Oke, kita cek hasilnya. Nah oke, nah ini sudah pakai tampilan buttonnya dari bootstrap ya. Udah. Oke, selanjutnya kita akan mulai. Nah ini seperti yang tombol downloadnya, button download ini yang di atasnya nih ya, kita bagusin lagi. Oke, kita kasih berarti ini tadi kita sudah, oh iya ya, oh ya nanti ini kita belum selesai tadi ya, ininya belum selesai ini. Saya lupa tadi ini apa ini, karuselnya belum selesai nih. Oke lah, tadi kita udah turun lagi ya, kita naik lagi deh, kita bagusin kita coba di karuselnya aduh bisa lupa sih. Ini dia nih testimonialnya ya. Oke, kita akan implementasikan teman-teman dari karusel ya. Karusel itu berarti, nah jadi teman-teman boleh kopas dari sini, karusel tadi, nanti saya pakainya ini ya, ini boleh tadi di kopas, atau kalau ini saya lihatkan codingan ininya ya, codingan sayanya cara hardcode-nya. Oke, text ID testimonial. Nah oke, kita buat, oh ya kita ini ada di bawah ini untuk tambahan nanti ya, supaya ada karuselnya ada 2 sih. Kalau cuma satu kan nggak seru ya, masuk slide kok cuma satu. Nah ini di template ini udah disediakan, cuma ada di komen posisinya, tinggal kita uncomment aja di sini, tekan tombol CTRL sama backslash. Nah nanti dibuka gini. Nah tinggal kita siapkan lagi ya, kita siapkan dulu di sini karuselnya. Kita buat ID-nya carousel, testimonial carousel. Lalu kita punya kelas nanti hati-hati jangan sampai typo, enter. Nah kita buat ID-nya div ID testimonial carousel, kelasnya carousel slide. Nah satu lagi nih, data right sama dengan false ya.
Ini nggak usah dihafalin. Ini jadi kalian berpikirnya seperti membuat puzzle aja. Jadi ini dicoba, nanti keluarnya seperti apa. Nah, nanti begitu nanti suatu saat kalian butuhkan di tempat yang lain atau di pemrograman yang lain, tinggal bisa kopas ke tempat tersebut gitu. Jadi cara berpikir seperti itu, nggak mesti dihafalin semuanya nih. Oke, oh kita buat lagi deh, sorry, jangan bahas itu. Kita buat lagi ke kelas carousel div ID tapi div class namanya carousel inner. Ya, carousel inner, terus kita buat lagi kelas lagi carousel item dot active. Jadi harus ada satu yang aktif nanti di situ. Ya, oke, kita udah siapkan ininya. Terus kita tinggal buat satu lagi nih. Nanti kan kita ada dua ya. Tekan lagi. Jadi untuk mengkopasnya secara cepat tuh di VS Code kita blok dulu yang mana yang mau kita kopas. Terus tekan tombol CTRL, Shift sama D. Nah, buka nih. Nah, yang aktif baru satu, nggak boleh dua-duanya aktif. Nanti tumpuk-tumpukan. Berarti yang ini kita hapus ya. Nah, carousel itemnya kita tinggal pindahkan aja dari yang ini nih tadi nih. Nah, pindahkan ke atas. Iya. Oke. Ini selanjutnya nih buat. Nah, oke. Saya lebih rapi nih ya. Nggak kebanyakan jaraknya terlalu jauh. Oke, kita cek ya. Oh, belum keluar. Belum ada ininya nih. Buttonnya, panahnya ya. Panahnya. Oke, oke, oke. Oh iya, belum kita buat di sini panahnya. Jadi panahnya pastikan berada di bawah, masih dalam carousel inner ya. Hati-hati nih di sini nih, kita enter dulu. Jadi jangan sampai keluar dari carousel inner, masih di bawah carousel inner. Terus kita buat untuk button panahnya itu ya, panahnya nanti untuk geser ke kanan kirinya dari testimonialnya. Oke, kita buat sini kelasnya carousel. Aduh, salah saya. Carousel control ya, carousel control prev. Kita buat previous dulu ya untuk button previousnya dulu. Href nanti dulu, terus hrefnya kita buat aja langsung lah, testimonial carousel. Jadi kenapa nih hrefnya pakai pagar, kan nanti kita akan mengarahkan untuk ke ID ini nih, ID testimonial carousel tadi yang di atas ini. Jadi kalau panahnya previousnya tadi klik, dia akan melarikan ke sini, makanya ada pakai tanda pagar seperti ini. Terus kita lanjutkan role-nya, jangan lupa button data slide sama dengan prev. Oke, terus kita buat span kelasnya ya. Jadi span kelasnya itu carousel control prev icon. Nah, ini untuk memanggil panahnya. Nah, kita cek dulu. Oke, ini baru yang ini ya, satu lagi yang nextnya. Ini baru yang previewsnya. Nextnya itu sudah keluar. Sama kita kopas aja biar lebih cepat codingnya. CTRL, Shift, sama D. Nah, cuman bedanya di sini adalah next. Nah, ini next. Sini next, ini juga next. Oke, kita cek ini. Coba kita jalanin. Wow, udah sukses ya. Oke. Ini udah carousel udah jalan, logonya sponsornya sudah bagus.
Terus ini pricingnya sudah oke. Nah, tinggal yang bawahnya nih. Bawahnya ini untuk link download, downloadnya ya. Jadi di sini kita lihat adalah kita cek di HTML-nya itu di section di bawahnya pricing ya pastinya. Wah, ini kepanjangan nih. Kita rapihin aja nih tadi bekas kita cut. Nah, namanya CTA di sini. CTA ini berarti kita buat eh, style dulu ya, CSS-nya dulu karena kita mau rubah warna backgroundnya supaya warnanya selang-seling. Kita buat dulu section ya. Ini buat keterangannya CTA. CTA di mana nih ID-nya? ID-nya di sini nih. Kalau teman-teman, nah ini ID-nya CTA kan, namanya CTA call to action atau panjangannya. Bebas sih namanya, terserah karena kebetulan yang di index.html ini dia pakai ID-nya CTA, jadi saya ikutin jadi CTA. Lalu kita rubah background color-nya. Nah, ini menjadi orange supaya nanti ada selang-seling ya. Color font-nya kita samain sama warnanya putih ya, karena yang di warna orange itu warna putih. Terus padding-nya saya kasih hampir sama lah ya sama yang temannya itu 7-15%. Terus supaya sekalian deh text align-nya kita kasih center. Oke, kita cek hasilnya. Udah berubah nih ya. Warnanya sudah oranye, jadi putih, oranye, putih. Nah, oranye. Find the true love that's live today. Oke. Teksnya udah center. Terus selanjutnya kita akan rubah warna, sorry, ininya bentuk style fontnya nih ya, supaya sama-sama yang teman-temannya nih. Oke, taruh di sini. Kita font itunya pakai apa sih dia? Oh, belum punya kelas. Oke, kita bikin kelas aja ya, supaya gampang kita mentargetnya. Kalau nggak gitu nanti dia ikutnya secara global dari text selector. Kita buat namanya bebas nih ya teman-teman ya. Kebetulan saya buat aja CTA heading ya. Oke, nah berarti di sini kita arahkan ke CTA heading. Oke, next kita buat font family-nya tadi ya. Font family-nya kita mau buat font serat. Terus font weight kita pakai bold. Terus colornya warna putih. Oke, coba kita cek sini ya. Terus selanjutnya adalah ini nih footer, bentar, itu ini button downloadnya nih kita rubah nih, nanti kita samain sama yang di sini nih, pakai ada di Apple sama di Android. Oke, kita buat link downloadnya, ini dia nih, kita ketik HTML nya, kita buat kelasnya, kita btn lg btn dark. Kelasnya btn LG atau large, btn light. Jadi tadi yang satu hitam itu warnanya terang putih. Lalu gambar itunya kita kopas aja dari ini, gambar Apple-nya, logo Apple-nya kita paste ke sini, spasi biar ada jarak tulisannya ya. Lalu yang Google Play kita kopas juga dari yang atasnya. Nah, kita taruh di sini. Set. Nah, kita cek ini. Oke, sudah keluar ya di sini ya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman kita masih ada nih di footernya nih, footer.
Di footernya itu masih belum kelihatan, belum dirapikan. Saya mau oke lah sebelum ke footernya itu saya buat stylenya dulu. Footer section. Kita lihat iya, oh pakai ID-nya adalah footer. Kita kasih ID-nya footer. Oke. Berarti ID itu pakai pagar ya. ID footer. Terus kita bikin paddingnya sama kayak teman-temannya tadi. 7% sama 15%. Jadi kanan kiri atas bawahnya dia akan sama seragam. Lalu teksnya tengah, rata tengah gitu. Coba kita cek sini. Nah, ini udah. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah pindah ke bawah, udah lari ke bawah. Terus dia juga udah menyesuaikan margin padding atasnya sama padding bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau pasang di sini ada icon-icon dari apa ini? Medsos ya. Sosial media. Oke, kita pakai font awesome aja. Jadi kita tinggal panggil kelasnya kayak kita manggil logo kelas ini ya. Nggak ada yang perlu kita download ke lokal. Caranya berarti nah, sebenarnya kalian bisa masuk ke font awesome dulu ya. Font awesome. Contohnya nih fontawesome.com. Kita mau ambil logo Facebook. Kayaknya lemot internetnya, tapi saya punya ininya. Saya agak ini ya, agak sedikit hafal, jadi masuk ke sini aja nih. Kita kopas aja ininya ya. Nah, nanti kita tinggal rubah namanya aja. Facebook itu FAB, Facebook min F. Oke. Terus oke. Terus kalau mau kita kopas ke bawahnya, ingat CTRL, Shift sama D, kita buat sebanyak 4 kali karena ada Twitter, Instagram sama email ya. 4. Oke. Nah, oke. Nah, ini sekarang Twitter. Terus ininya Instagram. Kita pakai kelasnya. Oke, untuk email kita pakai envelope. Oke, kita cek sini. Bentar, ini envelope kok nggak ketemu ya. FA envelope. Oh, ya. Iya, oke. Sekarang sudah muncul, tapi ini kok terlalu rapat. Saya mau bikin dia kasih dia margin ya jaraknya. Saya kasih margin, tapi kita cek dulu dia udah punya kelas belum. Kelasnya tapi kelasnya ini ya. Kelasnya apa nih punyanya Font Awesome ya. Kita buat kelas sendiri aja di sini namanya. Kita bebas nih ya. Kebetulan saya namain aja. Terus saya kan kopas saja nih supaya kita tujuannya kan sama untuk ke sini nanti nih. Nah, social icon di sini terus kita buat oke. Sosial icon tadi kelasnya ya. Oke, salah. Terus kita buat marginnya 20 px sama 10 px. Oke, kita cek sini. Ya, oke. Dia sudah bergeser ke sini ya. Ke masing-masing jaga jarak PSBB nih jadinya. Ya, oke lah. Saya rasa apalagi yang belum ya. Kita cek dulu ya. Sini udah, sini udah. Bentar. Ini dia. Oh, ini kelamaan nih. Muter. Oke, sekarang kita mau rubah. Oke.
Sekarang kita belajar namanya Z-index. Jadi Z-index itu seperti kalau di PPT itu, jadi PPT ya, di image itu kalau di Excel juga, di Excel, di Word ya, misalkan kita mau posisinya ini mau di indeks, di belakang dari layar ini, di layar yang di bawahnya nih. Nah, itu pakai Z-index gitu. Kalau di CSS itu ada gitu ya, tapi untuk kali ini jadi caranya itu saya akan buat di sini ya, CSS. Jadi nanti akan saya buat posisinya ini akan naik sedikit supaya untuk menutupi ini ya, seolah-olah ya ada di, seolah dia ketutupan sama ini nih, warna putihnya ini, layar putihnya ini. Oke, kita berarti lari ke, kalau atas itu tadi posisi namanya dia title image ya, yang ada gambar kucingnya itu. Oh iya nih, title image. Oke, kita cari title image, title image. Nah, ini dia nih. Nah, title image ini saya akan buat dia ketutup sama future. Nah, sama ID future ini nih. Jadi image ini nanti akan ke, seolah tertutup ya, seolah-olah. Jadi kita buat di sini position absolute, terus right-nya, kanan kirinya saya buat 30%. Kanannya seperti ya, kirinya, kanannya. Nah, untuk feature-nya ini kita pastikan dulu supaya nanti background-nya nggak transparan. Jadi kita pastikan dulu kalau background-nya itu memang berwarna putih. Nah, kita lihat position-nya itu kita kasih relatif, ini udah ada. Nah, ini relatif. Oke, kita jalanin sini, kita lihat hasilnya. Nah, oke ya, dia kelihatan agak apa ini, agak tenggelam sedikit gitu ya. Lalu oke, tapi kita benerin lagi, ini ada container fluid supaya dia agak, nah ini container fluidnya nih ya, di atas navbar itu kita tambahin lagi deh supaya 15%, 10%. Nah, supaya dia agak naik sedikit. Nah, ini dia, jadi nggak terlalu tenggelam tadi ya. Oke, nah tapi terus ini kalau kita coba kecilkan layarnya, mana nih? Nah, dia muncul ya, nongol gitu dari layar lebar. Fullnya dia akan ada sedikit tenggelam. Nah, inilah namanya Z index sama atau namanya stacking order dalam CSS. Oke, ini carousel udah jalan, juga udah jalan. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti itu hasil dari ending tampilan website kita yang memadukan antara CSS dengan Bootstrap, teman-teman. Silahkan dicoba, jika ada pertanyaan boleh tanya langsung atau di grup. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.